Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak? Baik, Baik, Pak. Pak. Wah, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Mas Gofur. Di masa pandemi ini kan kita menjalani pembelajaran di rumah nih secara daring. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu menurut agama masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai fabel, yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel di daerah setempat. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih fabel itu apa? Saya, Pak. Apa, Mas? Vampir itu cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Wes. Ya bagus Mas Mulisin. Benar. Jadi ini ya maklum ya. Jadi gini, apa itu fabel? Secara etimologis, fabel berasal dari kata fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Fabel juga sering disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Lalu ada jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel ini ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, dibedakan menjadi fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam yang nyata. Yang kedua, fabel adaptasi, fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya dan menggunakan latar tempat seperti rumah, jalan raya, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis fabel yang ditinjau dari kemunculan pesan, dibedakan menjadi fabel dengan koda dan tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Yang kedua, fabel tanpa koda. Fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan yang pengarang di akhir cerita. Selanjutnya nih, ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel. Fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh digambarkan ada yang baik dan buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia, seperti kancil, kura-kura di Upin Ipin ya itu ya. Terus cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, laut, dan lain-lain. Terus yang keenam, ciri bahasa yang digunakan, kalimat naratif, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi formal. Lalu ada unsur-unsur fabel. Unsur-unsur fabel ini terdiri dari tema, tokoh, watak tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Untuk tema sendiri, tema adalah gagasan utama yang disampaikan di dalam cerita. Tokoh, peran yang ada di dalam suatu cerita. Watak tokoh, sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, latar suasana, terjadinya lakuan dalam sebuah karya sastra. Alur, untuk alur adalah proses jalannya sebuah cerita.
Sudut pandang. Sudut pandang itu digunakan pengarang dalam cerita, dan dengan kata lain dalam sebuah cerita itu dikisahkan oleh pengarang. Lalu untuk amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh penulis untuk si pembaca. Nah, ini untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Nomor 1. Jadi nanti anak-anak saya tunjuk ya. Untuk nomor 1 bisa dijawab Mas Mulisin. Mas Mulisin. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi kan sudah. Tadi kan sudah, Ya, Pak. sekarang lagi siapa tahu kamu lupa ya. Saya enggak Udah. saya enggak mudah lupa, Pak. Oh ya. Adalah Ya. Fabel adalah cerita tentang binatang yang berperilaku seperti manusia. Oh ya, benar. Terus ya untuk yang nomor 2 coba Mas Gofur. Ya, Pak. Ayo apa? Tadi dia sudah ada tingkatan, Pak. Iya, masih ingat gak? Apa ya? Bentar, Pak. Oh iya, Pak. Sudah ingat. Jenisnya ada 2, Pak. Ya. Nomor 1 kayaknya alami. Ya, terus? 2 adaptasi, Pak. Oh ya, benar. Alhamdulillah. Yeay. Jadi untuk pembelajaran hari ini kan saya kira sudah murid-murid sudah mampu menjelaskan materi pembelajaran hari ini ya, memahami lah. Semoga di pertemuan selanjutnya anak-anak bisa terus begini dan termotivasi untuk terus belajar untuk memajukan bangsa dan negara kita ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.